قد كفاني علم ربي من Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Saudara Al-Fakir semuanya, para hadirin muslimin muslimat dimanapun berada, yang Al-Fakir sangat doakan, Al-Fakir hormati, juga Al-Fakir cintai, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam keadaan dalam lindungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada episode kali ini Al-Fakir mengangkat tema bagaimana kita diwajibkan dalam hal beradus, bersuci dalam hadas yang besar. Yang mana kali ini kita mengangkat tema apa saja yang menjadi diwajibkan akan kita harus beradus. Di dalam sebuah kitab diterangkan bahwa mujibatul ghusli sittatun ilajul hasyafati fil farji wa khurujul mani wal haidi wan nifasi wal wiladati wal maut. yakni yang pertama, kita diwajibkan adus apabila kelamin laki-laki dengan kelamin wanita itu ada kontak. Jadi ada kontaknya antara kelamin laki-laki dengan kelamin wanita. Maka setelahnya kita diwajibkan untuk beradus. Tapi itu juga dengan syarat kita harus sudah menikah. Jangan sampai tidak ada hubungan terlebih dahulu. Harus ada hubungan dulu, hubungan menikah dengan syariah Islam. Kalau tidak ada, itu namanya berzina. Naudzubillah. Semoga kita harus menjauhi hal-hal seperti itu. Pada hadratul mukarramin saudara Al-Fakir semuanya, yang kedua, kita diwajibkan untuk beradus apabila kita keluar air mani. Contoh, seorang laki-laki bermimpi, di dalam mimpinya bermimpi jima, lalu keluar air mani, maka sebangunnya dia dari tidur, dia harus mandi besar alias junub besar. Itu yang menjadi diwajibkannya kita beradus. Yang ketiga, juga yang keempat dan yang kelima, ini khusus untuk wanita. Yang ketiga, yaitu apabila seorang wanita itu selesai dari haidnya. Setelah suci dari haidnya, setelah bersih darah haidnya, setelah selesai haidnya, yang sudah diterangkan pada episode yang sebelumnya, maka setelahnya si wanita itu harus adus, mandi besar. Lalu setelah itu masih khusus untuk wanita, yaitu apabila si wanita itu selesai dari melahirkan seorang anak. Apabila seorang wanita itu melahirkan seorang anaknya, nah setelah selesai melahirkan, maka si wanita itu harus mandi besar alias diwajibkan baginya untuk beradus. Itu juga dengan syarat kalau ada izin dari kesehatan. Kalau menurut kesehatan, menurut bidan atau menurut dokter, si wanita tersebut jangan dulu dimandikan atau jangan dulu terkena air, maka boleh ditunda terlebih dahulu. Kalau misalnya kata bidan atau kata dokter, sekarang boleh kalau mau mandi atau mau terkena air, nah baru kita mandikan istri kita, atau kalau dia kuat, dia adus sendiri, mandi besar sendiri. Yang kelima, yaitu apabila si wanita tersebut setelah melahirkan maka suka keluar darah nipas namanya. Nah, darah nipas ini galibnya wanita mengeluarkan darah nipas itu selama 40 hari. Nah, setelah selesai dari 40 hari, setelah selesai nipasnya,
setelah bersih dari nipasnya, maka si wanita itu harus mandi besar, alias diwajibkan baginya untuk beradus. Yang terakhir ini beda dari yang tadi yang 5. Kalau tadi yang 5 kita adus, nah kita mandi besar. Kalau yang ke-6 ini bukan mandi tapi dimandikan. Apa yang ke-6? Yang ke-6 apabila seseorang meninggal dunia atau maut, wafat, meninggal dunia ke rahmatullah, maka orang tersebut wajib dimandikan, bukan mandi sendiri. Tidak mungkin ada seorang mayit, seorang yang sudah meninggal, seorang jenazah mandi sendiri, tidak mungkin. Makanya yang ke-6 ini dimandikan, bukan mandi sendiri. Kalau yang ke-5, ya kalau yang 5 mandi sendiri adusnya, kalau yang ke-6 ini dimandikan. Cara adusnya dengan siapa? Dengan orang-orang yang masih hidup. Nah, seperti itu. Itu adalah isyarah bagi kita bahwa kalau kita itu harus saling tolong-menolong, bekerja sama, dan gotong royong. Meskipun sampai akhir hayat masih harus tetap gotong royong. Itu adalah hikmah kalau ada seseorang yang meninggal dunia lalu dimandikan. Kadang yang memandikannya itu ramai-ramai, dipimpin oleh salah seorang alim, seorang yang tahu akan ilmu agama, seorang ustadz atau seorang kiai, dilihat oleh ramai-ramai. Nah, itu adalah sebuah gotong royong, kerjasama kita antara muslim dengan muslim. Itu mengisyarahkan bahwa muslim alal muslim ikhwatun, muslim dengan muslim itu adalah saudara. Nah, bagi para saudara sekalian, mustami'in, mustami'at, saudara Al-Fakir semuanya, mungkin untuk episode kali ini tentang diwajibkannya kita beradus sampai sana dulu. Jangan lupa kalau punya pertanyaan tentang kajian-kajian tentang ilmu fikih atau ilmu-ilmu apapun itu, silahkan. Selalu Al-Fakir membuka sesi tanya jawab dan masuk ke Twitter yang ada di bawah ini. Silahkan masuk ke @nit_walmahmudi dengan hashtag #nit_walmahmudi strip menjawab. Insya Allah nanti Al-Fakir akan jawab di episode-episode video yang selanjutnya. Sekian dari Al-Fakir, semoga selalu bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.